Meskipun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dipandang mulia oleh masyarakat, disegani oleh para musuh, tapi tidak menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalas-malasan di rumah. Tidak menjadikan Rasulullah kemudian merasa sebagai seorang raja yang harus ditunduk, dilayani oleh istri, ya, sehingga menjadikan Rasulullah menjadi seorang suami yang tidak mau membantu sang istri. Tidak demikian. Justru Rasulullah membantu pekerjaan istri, meringankan pekerjaan istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Para pemirsa Tafakkur Video yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pemirsa Tafakkur Video kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkeluarga merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam untuk memandang rumah tangga, keluarga dengan pandangan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang Islam yang mengatur tentang rumah tangga atau keluarga ini menjadi jalan untuk beribadah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat bagaimana orang-orang barat atau orang-orang kafir memandang institusi bernama keluarga, maka kita akan dapatkan sangat berbeda dengan bagaimana Islam memandang sebuah lembaga bernama keluarga. Sebab kalau kita lihat orang-orang kafir, orang-orang barat memandang institusi keluarga ini, ya, ini tidak bisa kita samakan bagaimana dengan Islam. Sebagai contoh, ada orang-orang kafir yang menganggap bahwa berkeluarga ini menyusahkan diri, berkeluarga ini merepotkan diri, berkeluarga ini menghancurkan karir masa depan, berkeluarga ini menyibukkan diri mengurus pasangan, mengurus anak, melahirkan, mencari duit untuk hidup anggota keluarga dan lain sebagainya, sehingga mereka menghentikan niat mereka untuk berkeluarga. Berbeda dengan Islam memandang institusi rumah tangga atau keluarga. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menyampaikan yang maknanya adalah bahwasanya orang yang berkeluarga itu telah mendapati separuh dari agamanya, dan separuhnya lagi dia upayakan dengan beramal soleh, berjuang yang lain. Maksudnya apa? Berkeluarga ini menjadi ladang, perahu, menjadi wadah untuk betapa banyak amal soleh yang bisa dikerjakan dalam berkeluarga. Nah, diantaranya adalah berkeluarga, ya, hidup bersama keluarga di bulan suci Ramadan. Maka ini adalah kesempatan momen yang sangat istimewa, ya. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini bagaimana kita memandang, ya, mengerjakan pekerjaan rumah atau tolong menolong menyelesaikan pekerjaan rumah bersama keluarga di bulan suci Ramadan. Apakah sahur itu hanya tugasnya mempersiapkan oleh istri? Apakah berbuka puasa itu hanya tugasnya seorang istri untuk mempersiapkannya? Apakah tugas suami itu hanya bermalas-malasan atau ngurusin mobil saja, ya? Ataukah seorang suami itu ya mampu untuk mengerjakan perkara-perkara yang lain, meringankan pekerjaan rumah tangga bersama istri dan anak-anaknya? Baginda Rasul mengatakan,
khairukum li ahlihi. Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada anggota keluarganya. Ya. Oleh sebab itu, maka kalau kita merujuk kepada baginda Rasulullah, maka kita harus menjadikan standar baiknya diri kita, apakah kita baik kepada keluarga kita atau tidak. Kita mungkin mendapatkan penilaian dari tetangga, kita mendapatkan penilaian dari teman kerja kita mendapatkan penilaian dari orang-orang yang ngefollow kita. Tapi penilaian mereka belum tentu sama dengan penilaian keluarga kita. Sebab keluargalah yang lebih mengetahui bagaimana kita memperlakukan mereka. Kalaulah kita perlakukan keluarga itu tidak baik, tapi kepada orang lain kita lakukan perlakuan yang baik, maka ini tentu sesuatu yang sangat bertentangan dari apa yang kemudian Rasulullah perintahkan. Betul, Rasul perintahkan kita untuk baik kepada orang lain juga, iya. Tapi jangan sampai kemudian melupakan kebaikan kita kepada keluarga kita. Sebab bagaimana kita yang baik atau tidak kepada keluarga, inilah yang kemudian menjadi penegasan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Artinya adalah kita mesti harus melakukan peran kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah atau sebagai seorang anak, mengupayakan dengan sekuat tenaga melakukan kebaikan untuk keluarga kita. Kenapa baginda Rasul mengatakan? Dan ketika di cross check kepada istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, wahai Aisyah, apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul ketika bersama denganmu di rumah, wahai Aisyah? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa yang dikerjakan oleh salah seorang di antara kalian ketika membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah menjahit sandalnya yang putus. Rasulullah menjahit pakaiannya yang sobek. Rasulullah mengangkat air dengan ember. Inilah jawaban dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Meskipun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dipandang mulia oleh masyarakat, disegani oleh para musuh, tapi tidak menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalas-malasan di rumah. Tidak menjadikan Rasulullah kemudian merasa sebagai seorang raja yang harus ditunduk, dilayani oleh istri, ya, sehingga menjadikan Rasulullah menjadi seorang suami yang tidak mau membantu sang istri. Tidak demikian. Justru Rasulullah membantu pekerjaan istri, meringankan pekerjaan istri. Nah, pemirsa Tafaqquh Video kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Ramadan ini adalah momentum yang istimewa. Baik kita sebagai seorang suami, baik kita sebagai seorang istri, baik kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau seorang anak, maka ini momentum bagi kita untuk kembali kepada keluarga kita, memperhatikan apa yang kemudian kita berikan kepada keluarga kita, perhatian kita, kasih sayang kita, cinta kita, pengorbanan kita, bahkan harta, tenaga, dan nyawa kita untuk keluarga kita. Sebab inilah yang kemudian Allah dan Rasul inginkan dari kita untuk menjaga keluarga kita. Wabil khusus adalah kebaikan itu bukan hanya sekedar tolong menolong, tapi kebaikan itu adalah mengajak kepada amal soleh, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada kemungkaran yang kita lakukan kepada keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalian jaga diri kalian, kalian pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka.
Artinya apa? Artinya adalah kalaulah kita betul-betul baik kepada keluarga kita, maka kita harus jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Kalaulah kita betul-betul baik kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga besar kita, jangan sampai kemudian kita tidak menyelamatkan diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Siksa neraka yang teramat sangat perih, siksa neraka yang sangat-sangat kejam luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa Tafakkur video yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan momentum Ramadan ini untuk kita sama-sama meringankan pekerjaan rumah tangga kita, meringankan pekerjaan rumah kita, meringankan pekerjaan pasangan kita, berbuat baik kepada keluarga kita, dan di antara berbuat baik itu adalah mengajak kepada keluarga kita mengerjakan amar ma'ruf, mengajak kepada mereka mengerjakan amal soleh, dan mencegah mereka dari mengerjakan kemungkaran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.